Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Mas Kahanan. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 05755072. Hari ini saya akan mengerjakan tugas kedua dari mata kuliah struktur data, yaitu mengenai stack, QUI, dan juga quickshot. Langkah yang pertama kali saya lakukan adalah saya membuat folder baru yang bernama tugas 2 struktur data, lalu membuka aplikasi Visual Studio Code. Setelah aplikasi terbuka, saya akan membuat file Java baru dengan nama yang sama, yaitu tugas 2 struktur data. Di tugas 2 ini terdapat 3 soal, yaitu yang pertama, kita disuruh untuk mengimplementasikan data stack dengan metode LIFO. LIFO adalah last in, first out, yaitu di mana kita setiap kali melakukan pop, angka yang keluar adalah angka yang terakhir kali kita push. Di awal kita akan mengimport data stack dari Java, lalu kita akan membuka kelas sesuai dengan nama file kita, yaitu tugas 2 struktur data. Lalu kita membuat main programnya, yaitu ditandai dengan public, static, void, main string, args. Lalu kita memasukkan data awal, yaitu 8 data integer sesuai yang diminta soal. Lalu saya membuat komen dan memanggilnya sebagai pembatas antara soal satu dengan soal lainnya. Kita buat objek stack kosong dengan tipe data integer yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan data. Kemudian saya akan melakukan proses push, yang dimana di sini saya menggunakan perulangan for each untuk memasukkan data satu persatu dari array data awal ke dalam stack. Setelah data selesai dimasukkan, saya mencetak tulisan isi stack dan proses pop sebagai penanda bahwa proses push telah selesai dan selanjutnya akan masuk ke proses pop atau pengambilan data. Kita gunakan perulangan for untuk melakukan operasi pop sebanyak 3 kali. Perulangan ini dimulai dari i sama dengan 0 dengan kondisi i kurang dari 3. Lalu kita panggil metode stack.pop. Metode pop ini berfungsi untuk mengambil sekaligus menghapus data yang berada di posisi paling atas dari stack. Data yang diambil tersebut saya simpan ke dalam variabel data pop. Kemudian saya mencetak data yang berhasil di-pop beserta sisa isi stack saat ini, agar terlihat jelas data mana yang keluar dan bagaimana kondisi stack setelah dikurangi. Setelah perulangan selesai, saya kembali mencetak isi stack secara keseluruhan untuk membuktikan bahwa jumlah di data dalam stack telah berkurang sebanyak 3 data sesuai jumlah pop yang dilakukan. Inilah tampilan setelah saya running kode yang telah kita buat tadi. Di sini dapat kita lihat jumlah-jumlah yang kita push, lalu isi stack sebelum kita pop, dan proses popnya. Setiap kita pop, misalnya yang pertama pop 23, langsung terlihat sisa stacknya, dan setelah kita pop 3 kali, dapat kita lihat isi stack sesudah pop. Kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu kita disuruh mengimplementasikan struktur data QUI dengan metode FIFO atau first in first out, menggunakan 8 data integer minimal. Yang dimana artinya FIFO adalah saat kita melakukan proses DQUI, berarti data yang akan keluar nanti adalah data yang terakhir kali kita enqueue. Di sini kita akan mengimport data QUI dan juga linked list dari Java terlebih dahulu. Lalu saya kembali membuat komen dan memanggilnya untuk memudahkan saya dalam membedakan antar soal. Selanjutnya, saya akan mendeklarasikan sebuah objek QUI dengan tipe data integer menggunakan linked list.
Kui merupakan interface di Java sehingga untuk instansiasinya saya menggunakan kelas linklist. Kemudian saya melakukan proses enqueue. Enqueue adalah operasi untuk memasukkan data ke dalam antrian. Sesuai prinsip FIFO atau first in first out, data baru yang selalu ditambahkan pada posisi paling belakang antrian. Saya menggunakan perulangan for each untuk memasukkan setiap data dari array data awal ke dalam queue satu per satu. Metode yang digunakan adalah queue add data. Metode add ini berfungsi untuk melakukan enqueue, yaitu menempatkan data di bagian belakang antrian. Setiap selesai enqueue, saya mencetak isi enqueue saat ini agar dapat terlihat perubahan antrian setiap kali ada data baru yang masuk. Setelah proses enqueue selesai, saya mencetak tulisan isi queue sebelum dequeue untuk menampilkan kondisi antrian sebelum data dikeluarkan. Lalu, masuk ke tahap proses dequeue. Dequeue adalah operasi untuk mengeluarkan data dari antrian. Karena queue menggunakan prinsip FIFO, maka data yang akan dikeluarkan adalah data yang berada di posisi paling depan, atau data yang pertama kali kita masukkan saat enqueue. Untuk proses dequeue, saya menggunakan perulangan for sebanyak 2 kali. Di dalam loop, saya memanggil metode queue remove. Metode remove ini berfungsi untuk mengambil sekaligus menghapus data yang berada di posisi paling depan dari antrian sesuai prinsip FIFO. Data yang pertama kali di enqueue akan keluar pertama kali saat di dequeue. Setelah perulangan selesai, saya mencetak kembali sisa isi queue untuk membuktikan bahwa jumlah data telah berkurang sebanyak 2 data sesuai proses dequeue yang telah kita lakukan tadi. Ini adalah hasil setelah saya running kode, yang dimana ada proses enqueue di saat kita memasukkan satu persatu dari ke-8 data integer, lalu ada isi queue sebelum dequeue, dan proses dequeue. Setiap kita proses dequeue, langsung terlihat sisa queue kita, dan dapat juga dilihat isi queue setelah kita lakukan proses dequeue. Lalu kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 3 mengenai quicksort. Quicksort merupakan algoritma pengurutan yang menggunakan pendekatan divide dan conquer. Di sini saya kembali membuat komen dan juga memanggilnya untuk memudahkan saya dalam membedakan masing-masing jawaban antar soal. Lalu jangan lupa untuk mengimport arrays dari data Java. Lalu saya mendeklarasikan sebuah array of integer dengan nama data sort yang berisi 8 data acak, yaitu 45, 78, 12, 89, 34, 56, 91, dan 23. Array inilah yang nantinya akan diurutkan menggunakan algoritma quicksort. Kemudian, saya menampilkan data awal sebelum dilakukan proses pengurutan ke layar. Tujuannya agar nanti dapat dibandingkan kondisi data sebelum dan sesudah diurutkan. Untuk menampilkan isi array, saya menggunakan arrays toString agar outputnya menjadi lebih rapi. Selanjutnya, saya memanggil metode quicksort yang sudah saya buat sebelumnya. Metode ini menerima 3 parameter, yaitu parameter pertama adalah data sort, yang dimana array yang akan diurutkan. Parameter kedua adalah 0 yang merupakan indeks awal atau low dari array. Dan parameter ketiga adalah data sort length -1, yaitu indeks terakhir atau high dari array. Jadi, saya memproses pengurutan dari indeks 0 sampai indeks ke-7. Setelah metode quicksort selesai dijalankan, saya mencetak hasil akhir dari array data sort. Dari sini dapat kita lihat bahwa data yang awalnya acak sekarang sudah terurut secara ascending dari nilai terkecil ke terbesar. Ini membuktikan bahwa algoritma quicksort telah berhasil mengurutkan data dengan benar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan isi dari metode quicksort.
Metode ini saya deklarasikan sebagai public static void karena akan dipanggil langsung dari metode main. Metode quicksort menerima 3 parameter, yaitu parameter inter data, yaitu array yang akan diurutkan, kedua interlow, yaitu indeks awal dari bagian array yang diproses, dan interhigh, yaitu indeks akhir dari bagian array yang diproses. Terdapat if low lebih kecil dibanding high, ini adalah base case atau kondisi berhenti dari rekursi. Artinya proses pengurutan hanya akan dilakukan jika indeks low lebih kecil dari indeks high. Atau dengan kata lain, jika masih ada lebih dari satu elemen yang perlu diurutkan, jika low sudah sama dengan atau lebih besar dari high, berarti subarray hanya berisi satu elemen atau kosong, sehingga sudah terurut dan rekursi akan berhenti. Jika kondisi terpenuhi, maka akan memanggil metode partition yang berfungsi untuk memilih satu elemen sebagai pivot, kemudian menempatkan pivot tersebut pada posisi yang benar di array. Posisi pivot yang sudah benar disimpan ke dalam variabel pivot index. Setelah partisi, semua elemen yang nilainya lebih kecil dari pivot berada di sebelah kiri pivot dan elemen yang lebih besar berada di sebelah kanan pivot. Selanjutnya akan terjadi proses rekursif yang menjadi inti dari konsep divide and conquer pada quicksort, yaitu quicksort data low pivot index -1 berfungsi untuk mengurutkan subarray di sebelah kiri pivot, dan quicksort data pivot index +1 high berfungsi untuk mengurutkan subarray di sebelah kanan pivot. Kedua pemanggilan rekursif ini terus membagi array menjadi bagian lebih kecil hingga tiap bagian hanya berisi satu elemen. Setelah semua proses rekursif selesai, array akan menjadi terurut. Di akhir, ada metode partition yang berfungsi untuk menempatkan elemen pivot pada posisi yang benar dalam proses quicksort. Kita akan memilih elemen terakhir, yaitu data sebagai pivot. Kemudian, pada baris 102, saya mendeklarasikan variabel i dengan nilai low min 1. Variabel i ini berperan sebagai penanda batas terakhir dari elemen-elemen yang nilainya lebih kecil dari pivot. Lalu selanjutnya menggunakan perulangan for dengan variabel j yang berfungsi sebagai indeks untuk memeriksa tiap elemen array dari posisi low hingga high min 1, yaitu semua elemen kecuali pivot. Di dalam perulangan terdapat kondisi if jika data j lebih kecil dari pivot, maka i dinaikkan 1, kemudian dilakukan pertukaran antara data i dengan data j. Tujuan dari proses ini adalah mengumpulkan semua elemen lebih kecil dari pivot di bagian kiri array. Setelah perulangan selesai, pivot ditukar ke posisi i +1 sehingga berada di antara kelompok elemen yang lebih kecil dan lebih besar. Metode ini mengembalikan indeks pivot untuk proses rekursif selanjutnya. Dengan demikian, quicksort dapat mengurutkan data dengan kompleksitas rata-rata O(n) log. Dan ternyata saya ada membuat kesalahan sehingga kodenya tidak bisa di-running, yaitu saya lupa menutup data sesudah diurutkan quicksort, dan juga saya menutup terlalu cepat di looping partition. Sehingga di sini saya memperbaiki dan akhirnya kodenya sudah bisa di-running. Berikut ini adalah hasil dari pengerjaan tugas 2 struktur data saya. Sekian adalah pengerjaan saya dalam mengerjakan tugas kedua dari struktur data. Mohon kritik serta sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.